Baharudin Yusuf Habibie. Beliau merupakan salah satu tokoh besar Indonesia yang dikenal sebagai ilmuwan, teknokrat, sekaligus Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Dan beliau dikenal cerdas sejak kecil, tekun dan sangat menyukai ilmu pengetahuan, terutama sains dan teknologi. Melanjutkan pendidikan tinggi di Jerman, beliau mengambil teknik penerbangan atau aeronautika dan berhasil menyelesaikan studi dengan gemilang. Beliau berkarir di industri pesawat terbang di Jerman, khususnya di perusahaan Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB, dan terkenal dengan konsep teori Habibie, yakni tentang perhitungan keretakan pesawat yang diakui oleh dunia. Kemudian beliau dipanggil kembali oleh Presiden Soeharto untuk membangun industri strategis Indonesia, khususnya IPTN, atau sekarang bisa disebut PT Dirgantara Indonesia. Dan beliau sekaligus menginisiasi lahirnya pesawat buatan Indonesia yang bernama N250 Gatot Kaca. Kepemimpinan beliau menjadi presiden ketiga mulai dari rentang tahun 1998 sampai 1999 setelah Soeharto lengser. Di masa pemerintahan yang singkat, tetapi penuh dengan gebrakan, contohnya mendorong kebebasan pers, membuka ruang demokrasi dan multipartai. Dan juga beliau menginisiasi reformasi politik dan ekonomi. Dan yang paling tak kalah penting, beliau mengizinkan referendum Timor Timur yang akhirnya merdeka. Beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena dedikasinya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau sangat religius, disiplin, visioner, dan nasionalis. Baharudin Yusuf Habibie adalah sosok teladan yang mencerminkan nilai ASN, khususnya berorientasi pelayanan. Sebagai ilmuwan, Habibie memandang pelayanan bukan sekedar melayani secara administratif, melainkan memberikan akses teknologi kepada masyarakat, yang dimana salah satu buktinya adalah lahirnya pesawat N250 Gatot Kaca, pesawat karya anak bangsa yang dirancang agar rakyat Indonesia tidak bergantung sepenuhnya pada produk luar negeri. Maka hal ini mencerminkan semangat pelayanan dalam bentuk inovasi dan solusi nyata untuk kebutuhan masyarakat. Puncak dari akuntabilitas Habibie terlihat ketika ia menjabat sebagai presiden pada masa transisinya, yaitu rentang waktu 1998 sampai 1999. Keputusannya untuk menerima hasil referendum Timor Timur, meski menyakitkan bagi Indonesia, adalah bukti nyata integritas dan pertanggungjawaban. Beliau lebih memilih menegakkan kebenaran dan keadilan daripada mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, beliau menyusun laporan pertanggungjawaban kepada MPR dengan jujur, meski pada akhirnya laporan itu ditolak. Maka tindakan ini menunjukkan bahwasannya beliau siap mempertanggungjawabkan kebijakan dan langkah-langkahnya di hadapan rakyat. Kompetensi Habibie tidak berhenti pada tataran akademis, tetapi diterapkan secara nyata. Maka saat beliau kembali ke Indonesia, beliau mendirikan dan memimpin industri strategis seperti IPTN, PT PAL, dan BPPT. Beliau tidak hanya memimpin, tetapi juga melatih ribuan insinyur muda Indonesia agar memiliki keahlian yang sama dengan standar internasional. Maka dengan cara ini, beliau memastikan bahwasanya kompetensi tidak berhenti pada dirinya, akan tetapi diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Sebagai pribadi, Pak B.J. Habibie dikenal ramah, santun, dan hangat kepada siapa saja, baik kepada rakyat kecil maupun kepada pejabat tinggi. Meskipun memiliki kecerdasan yang luar biasa dan diakui oleh dunia internasional, beliau tidak pernah bersikap arogan. Beliau mudah bergaul, menghargai pendapat, serta selalu menyapa dengan senyum. Hal ini membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak kalangan, dari akademisi, politisi, hingga masyarakat umum. Dan juga kisah cintanya bersama almarhumah Hasri Ainun Besari dikenal luas sebagai simbol keharmonisan rumah tangga. Bagi ASN, teladan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tugas profesi dan kehidupan keluarga agar tetap harmonis.
B.J. Habibie menunjukkan loyalitasnya sejak awal ketika ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Padahal, ia memiliki posisi yang sangat mapan di Jerman. Dengan latar belakang sebagai ilmuwan internasional, ia bisa saja memilih hidup nyaman di luar negeri. Namun, kecintaannya kepada tanah air membuatnya meninggalkan semua itu demi mengabdi pada bangsa. Keputusan tersebut merupakan bukti daripada loyalitas tertinggi. Ini mendahulukan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Puncak daripada sikap adaptif B.J. Habibie terlihat ketika beliau menjadi presiden pada masa transisi tahun 1998 sampai dengan tahun 1999. Dalam kondisi bangsa yang bergolak, beliau dengan cepat menyesuaikan arah kebijakan negara dari sistem otoriter menuju demokrasi. Beliau membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, mempercepat pemilu, serta memberikan ruang bagi partai politik baru. Semua langkah itu diambil secara cepat untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi rakyat. Kolaborasi B.J. Habibie juga bersifat global. Saat masih bekerja di Jerman, beliau membangun jejaring dengan ilmuwan dunia dan menguasai ilmu dari Pusat Teknologi Penerbangan Internasional. Ketika kembali ke Indonesia, jejaring tersebut tetap beliau manfaatkan untuk memperkuat industri nasional. Maka sikap terbuka terhadap kerjasama lintas bangsa menunjukkan bahwasanya beliau melihat kolaborasi sebagai jalan untuk mempercepat kemajuan Indonesia.